Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reina Dita Andriana, nomor induk mahasiswa 12206193052. Jadi, pandemi COVID-19 telah mengubah banyak hal, terutama pada kehidupan sehari-hari. Dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sekarang. Saat ini, inovasi tentu sangat dibutuhkan, tak terkecuali pendidikan. Sebagaimana diketahui bersama, untuk mencegah penyebaran COVID-19, sekolah hingga universitas mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut dengan PJJ. Disinilah pentingnya orang tua, guru, dan murid bersinergi untuk mengoptimalkan pembelajaran melalui penggunaan teknologi. Murid bisa belajar secara daring dengan pendampingan guru, sementara orang tua bisa memonitor pembelajaran anak-anaknya di rumah. Walau begitu, inovasi tak selalu berjalan dengan lancar atau mulus, jadi ada saja kendalanya, mulai dari guru maupun orang tua yang gagap teknologi, sampai dengan kesenjangan akses internet dan terbatasnya media belajar. Untuk mengatasinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan inovasi dan memberikan bermacam perbaikan sistem pendidikan. Di antaranya, kebijakan penggunaan dana bantuan operasional atau biasa disebut dengan dana BOS dan penayangan program belajar dari rumah yang disiarkan dari TVRI bagi guru murid dengan keterbatasan internet. Jadi inovasi-inovasi itu tadi dari pemerintah. Sedangkan inovasi pendidikan kreatif itu pendidik harus kreatif, yaitu mampu menciptakan proyek pembelajaran yang menarik dan efektif di masa pandemi ini. Misal, guru harus berpikir kreatif untuk menentukan pembelajaran jarak jauh agar anak tetap bersemangat sekolah belajar meskipun hanya di rumah saja. Kedua, inovasi pendidikan ditinjau dari suasana yang aman dan nyaman. Pandemi COVID-19 membuat kita takut untuk keluar rumah ataupun ke sekolah. Maka dari itu, agar tercipta suasana aman dan nyaman, maka semua anak bersekolah melalui PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Dengan bimbingan orang tua tentunya, karena tidak semua anak bisa menggunakan teknologi, apalagi anak yang masih di bawah umur atau duduk di bangku TK. Ketiga, inovasi pendidikan ditinjau dari teknologi informasi dan komunikasi. Selain kreatif, guru harus bisa menguasai aplikasi-aplikasi online untuk belajar. Contohnya seperti Zoom, Google Meet, atau juga bisa aplikasi-aplikasi chatting, yaitu dengan menguasai WhatsApp, Line, dan yang lain-lain. Selain guru, orang tua juga harus dituntut untuk juga bisa menguasai guna untuk membimbing anaknya melakukan pembelajaran jarak jauh agar anaknya tidak ketinggalan pembelajaran. Yang keempat, inovasi pendidikan ditinjau dari bagaimana giat-giat minimalisir rasa bosan dan jenuh dengan pembelajaran online. Ada beberapa cara untuk mengatasinya. Satu, yaitu dari segi lingkungan atau keluarga. Yang pertama, membangun komunikasi yang terbuka dengan anak. Dorong anak-anak untuk bertanya dan mengungkapkan perasaan mereka kepada kalian. Menggambar, cerita, dan kegiatan lainnya dapat membantu membuka diskusi. Yang terakhir, tetap berkomunikasi dengan sekolah anak Anda, yaitu mendiskusikan dengan guru atau orang tua yang lain tentang tantangan-tantangan yang dihadapi di rumah, misalnya tantangan internet atau keterbatasan orang tua untuk menggunakan aplikasi-aplikasi online dan yang lain-lain. Cara yang kedua dari segi guru, yaitu yang pertama, metode belajar yang diciptakan oleh guru itu kita bisa menerapkan metode belajar sambil bermain. Mungkin kita terlalu banyak memberikan materi yang pelajaran yang serius, maka dari itu menggunakan metode belajar sambil bermain adalah suatu hal yang mutlak untuk diterapkan. Misalnya mengajarkan penjumlahan dengan cara
menghitung jumlah pintu yang ada di rumah, atau menghitung jumlah jendela yang ada di rumah, menghitung jumlah kursi yang ada di rumah, dan yang lain-lain. Yang kedua, tidak monoton. Jadi kita harus menggunakan metode pembelajaran yang beragam agar anak tidak bosan. Dengan menggunakan metode pembelajaran yang beragam, anak akan semangat dan bertanya-tanya besok mau pakai metode belajar yang seperti apa, seperti itu. Dan yang terakhir, jangan memberatkan anak dengan tugas. Anak yang diberi tugas online setiap hari akan merasa bosan mengerjakan tugas. Beri tugas sesuai jadwal yang tepat agar anak tidak bosan terus-menerus harus mengerjakan tugas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.